Shalom, selamat malam sahabat GPB yang dikasihi Allah. Saya Pendeta Stefan Siombing dari Jemaat GPB Silo akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam istirahat malam hari ini, mari saudaraku kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, Allah yang kami puji dan sembah dalam kasih Yesus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti kehendak Allah. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, bagian Alkitab terambil dari Injil menurut Matius pada pasalnya yang ke-22 ayat 15 sampai dengan 22. Saya akan membaca bagian Alkitab ini dari terjemahan baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat GPB yang dikasihi Allah, judul renungan kita bijak di tengah tipu daya. Bacaan hari ini menggambarkan bagaimana tipu daya dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para pendukung Herodes. Mereka coba menjerat Yesus dengan pertanyaan yang licik, dan Tuhan sanggup memberi jawaban sehingga terlihat ya bagaimana kepalsuan mereka atau kemunafikan mereka di hadapan Tuhan. Jawaban atas pertanyaan bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Pertama, kalau dikatakan ya, maka ada tuduhan bahwa Yesus berkhianat kepada bangsanya. Tapi jika dikatakan tidak, maka Yesus dapat dituduh menjadi orang yang menyerukan pembangkangan terhadap penguasa Romawi. Apa yang disampaikan Yesus merupakan jawaban telak ketika dia bertanya ulang untuk menunjukkan mata uang yang akan digunakan membayar pajak. Dan Yesus katakan, berikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar, dan berikan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panjang hari ini kita sudah beraktivitas. Saudara bisa berhasil dalam tugas-tugas atau sebaliknya. Saudara berhadapan dengan orang-orang dengan maksud-maksud terselubung. Rencana-rencana penuh dengan jebakan halus. Karenanya lewat percakapan Yesus dan orang-orang Farisi serta pendukung Herodes, kita butuh hikmat Allah sehingga kita menjadi bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu. Untuk tidak mudah kita termakan oleh hasutan, apalagi terbawa oleh irama dari orang yang memainkan gendang. Semoga kita mampu memberi tanggapan yang positif terhadap rencana-rencana yang jahat dari siapapun. Di sini kita juga belajar soal keseimbangan antara menghormati pemimpin, mendukung program pembangunan lewat pembayaran pajak, atau juga kepatuhan terhadap ketertiban umum. Di lain pihak juga kita diingatkan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga kehidupan kita juga di dalamnya benar-benar tidak hanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal. Kita percaya bahwa seluruh pencapaian kita karena kebaikan Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita. Semoga hari ini banyak berkat Allah yang tersedia, dan kalaupun saudara sudah menanggapi hal-hal baru dalam hidup ini dengan hikmat Tuhan, percaya bahwa itulah kehendak Allah yang terbaik. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Maha Kuasa, mengucap syukur kami kepadamu. Kami berhadapan dengan banyak orang, atau juga ada pribadi-pribadi dengan segala niat hati mereka. Terpuji namamu yang terus menjagai hati dan pikiran kami sehingga kami bijaksana untuk tidak termakan oleh hasutan, bahkan juga kabar-kabar dusta. Beri kepada kami juga pertobatan jika kami mudah terbawa oleh provokasi-provokasi yang terus membuat kami hidup dalam kebencian dan amarah. Ampuni kami ya Allah jika kami mengerjakan segala hal yang buruk. Beri kepada kami hikmat surgawi sehingga ke depan kami menjadi bijaksana dalam apapun yang kami perbuat atau kami perkatakan. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, jamah, dan beri kesembuhan buat saudara kami. Mereka yang mungkin diperhadapkan dengan kesukaran dalam perkawinan atau soal keuangan. Tuhan beri hikmat surgawi sehingga mereka juga mengerti akan campur tangan Tuhan yang ajaib. Doa kami juga untuk anak-anak kami dalam tugas-tugas mereka, yang sekolah, yang belajar, yang merintis usaha, sementara dalam pekerjaan dan berharap promosi yang lebih baik lagi. Berkati semua anak kekasih kami ya Allah. Doa kami juga untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena umur yang ditambahkan. Terpuji namamu ya Allah, kiranya mereka tetap mengerjakan kehendak-Mu dengan kesungguhan hati, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Malam ini malam penuh dengan berkat, kami mau berbaring, kami mau beristirahat. Jagai kami semua ya Allah. Biarlah kami hidup dalam perlindungan yang maha kuasa, dan dengan campur tangan Tuhan besok kami bisa bangun dalam keadaan segar untuk mengerjakan banyak hal yang baik. Di dalam satu nama yang indah, Yesus Tuhan kami satu dalam doa. Amin. Selamat malam saudaraku, Tuhan memberkati kita.